Selamat pagi pemirsa, BTV menjumpai Anda. Informasi terkini dan teraktual hari ini akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya, Ananda Putri Aulia yang akan menemani Anda selama 7 menit ke depan. Pemirsa, pro dan kontra pembahasan mengenai penghapusan kewajiban skripsi masih menjadi topik hangat di kalangan para mahasiswa. Pada Rabu, 16 Agustus 2023, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 53 Tahun 2023. Peraturan tersebut berisi mengenai tidak diwajibkannya bagi mahasiswa S1 dan D4 untuk menyusun skripsi. Nadiem mengatakan bahwa tugas akhir dapat dikerjakan dalam berbagai bentuk, bisa dalam bentuk prototipe ataupun proyek. Perkataan tersebut disampaikan Nadiem dalam acara Merdeka Belajar episode 26 yang disiarkan pada tanggal 29 Agustus 2023. Perguruan tinggi harus bisa berinovasi secara cepat menurut kebutuhan mahasiswa, menurut kompetensi dan minat dan bakat dosen-dosennya secara mandiri. Dan ini adalah esensi dari hari ini. Berikut. Jadi transformasi hari ini ada dua. Saya tadinya mau ini surprise, tapi ternyata sudah banyak bocoran, ternyata semua sudah tahu mengenai ini, jadi nggak akan mengejutkan. Tapi ada dua aspek. Satu adalah standar nasional pendidikan tinggi, dan yang kedua adalah sistem akreditasi kita. Dua-duanya sebenarnya sama dan nyambung terhadap apa yang dimaksud dengan standar. Dan di kami, di kementerian, itu sangat mudah membuat standar. Buat aja, keluarin permen, tek 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 tek. Tapi dampaknya setiap standar itu kepada masing-masing perguruan tinggi, dampak kepada akreditasi, dampak kepada waktu dosen dan rektor untuk memikirkan standar itu daripada memikirkan mahasiswanya, prodinya, itu luar biasa bebannya. Jadi ini adalah hal yang bukan hanya di Kemendikbudristek, di seluruh pemerintahan Indonesia ini terjadi. Di mana di dalam satu ruang ini kayaknya bagus nih kita buat standar, tiba-tiba implikasinya di lapangan menjadi beban yang luar biasa memberatkannya. Dan sekarang udah nggak zaman, sekarang zamannya lari cepat, sekarang zamannya kemerdekaan kampus dijamin. Menurut Rektor Universitas Indonesia, Profesor Ari Kunchoro, skripsi tidak selalu mencerminkan kemampuan akademik mahasiswa, karena banyak yang menyalin dari sumber lain atau bergantung pada orang lain. Sebagian mahasiswa setuju dengan kebijakan ini, karena dapat memberikan keringanan bagi mahasiswa untuk menentukan bentuk tugas akhir yang sesuai dengan kebutuhan dan minat mereka. Ada setuju, ada yang nggak setujunya. Kalau setujunya itu mungkin bakal lebih meringankan mahasiswa baru. Kalau kan nanti kan bakal diganti tugas ini kan, kalau nggak salah tugas project gitu. Lah kalau itu lebih sulit sih kayaknya mending skripsinya deh. Tapi kalau lebih gampang gitu, ya mending kayak gitu aja. Namun nyatanya, tidak sedikit mahasiswa yang menolak penghapusan kewajiban skripsi sebagai persyaratan kelulusan mahasiswa S1 dan D4. Kebijakan tersebut dinilai menurunkan kualitas dan standar pendidikan tinggi. Apakah tugas akhir yang dikerjakan mahasiswa memiliki bobot yang sama dengan penyusunan skripsi? Proses penyusunan skripsi sudah mengandung pembelajaran yang lengkap dan juga tersusun. Sendiri ya, saya agak kurang setuju ya, karena ini berupa perguruan tinggi. Jadi tidak bisa yang namanya lulus itu hanya bermodalkan sebuah ujian seperti pendidikan dasar. Jadi diperlukan suatu bukti atau suatu riset tertentu yang membuktikan atau menunjukkan hasil belajar seorang mahasiswa. Mungkin memang ada tekanan tertentu, karena setiap topik ada kesulitan dan kemudahannya masing-masing. Jadi ada perlu dipertimbangkan lagi. Oleh karena itu, penyusunan skripsi sebaiknya tidak dihapus. Kebijakan terbaru Menteri Nadiem Makarim sebenarnya tidak mewajibkan penghapusan skripsi, melainkan tugas akhir tidak harus dalam bentuk skripsi. Peraturan tersebut diserahkan kembali pada kebijakan kampus masing-masing. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup kebersamaan kita dalam BTV hari ini. Saya, Ananda Putri Aulia, mewakili tim redaksi dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Saksikan selalu BTV dan sampai jumpa.